Bab 218. Tembakan. Dan tepat ketika Riansi bangga, Junaedi yang telah jatuh ke tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi bayangan berdarah dan melintas di kejauhan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 napas, Junaedi telah menghilang dari pandangan Riansi. Melihat adegan ini, kemenangan di wajah Riansi berakhir dengan tiba-tiba, dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Dia tidak menyangka Junaedi akan memiliki kemampuan untuk melakukan keterampilan hitam. Mengetahui bahwa dia harus menembak langsung segera setelah dia muncul, daripada berbicara omong kosong, jika tidak, balas dendamnya karena mematahkan telinganya dapat dilaporkan hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, Riansi menekan keengganan dan kemarahan di hatinya, menoleh dan menatap Fudo Murong yang bersandar di pohon. Sangat malu, wajahnya pucat, sudut mulutnya meneteskan darah cerah, dan pakaian di dalam dan di luar tubuhnya compang-camping, memperlihatkan banyak cahaya musim semi. Dirinya harus mengatakan bahwa Fudo Murong sangat cantik. Bahkan jika dia menjadi sangat malu saat ini, dia masih sangat cantik. Bahkan sekarang, area kulitnya yang terbuka bahkan lebih fatal bagi pria. Melihat Fudo Murong, mata Riansi berkilat cabul, dan dia berjalan perlahan menuju Fudo Murong, berkata, "Fudo Murong, awalnya aku tidak perlu menjadi musuh bebuyutan di antara kita. Sekarang aku bisa membunuhmu, tapi aku ingin berada di pintu yang sama. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, asalkan kamu bersedia menjadi pasangan Taoku, aku tidak perlu membunuhmu." Fudo Murong batuk ringan, lalu menatap Riansi, wajahnya yang pucat penuh dengan penghinaan, dan berkata, "Jadi pasangan Taomu." "Riansi, kamu tidak bercermin, kamu sama seperti anjing, kamu juga layak menjadi pasangan Tao Fudo Murongku." Mendengar ini, mata Riansi berkilat dingin, dan dia mendengus dingin, dan berkata, "Fudo Murong, itu bukan salahku. Tapi jangan khawatir, sebelum kamu mati, aku juga akan menjadikanmu pasangan Taoku, bagaimanapun juga, milikmu." Penampilannya bagus. Setelah kata-kata itu jatuh, Riansi menggerakkan tubuhnya dan mengarahkan kaki kanannya langsung menendang perut Fudo Murong. Jelas, dia ingin menghapus dantian Fudo Murong. Melihat Riansi menendang, mata Fudo Murong berkilat penuh tekad. Terlepas dari luka di tubuhnya, energi hitam di tubuhnya melonjak liar, dan segera, perutnya sedikit kembung, jelas dia akan meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia terluka parah dan tidak mungkin menjadi lawan Riansi, dan jika dia jatuh ke tangan Riansi, dia akan berakhir dengan cukup baik. Jadi dia memilih untuk meniup dantiannya tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, wajah Riansi berubah, matanya tampak ngeri, dan dia meningkatkan kecepatan ke kecepatan tercepat tanpa memikirkannya. Tentu saja dia tidak berani membiarkan Fudo Murong meledakkan dirinya. Namun, seseorang lebih cepat darinya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Fudo Murong. Sosok itu bukanlah orang lain, melainkan warrior Yang. Sebelumnya, dia mendengar suara pertempuran terjadi di sini lebih dari 100 mil jauhnya, dan dia berpikir tentang perampokan. Dia bergegas ke sini tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, dia melihat adegan Fudo Murong ingin meledakkan dirinya. Dia dan Fudo Murong juga akrab, tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya mati, jadi dia bergerak. Warrior yang tidak peduli dengan Riansi di belakangnya, tetapi menekan telapak tangannya di kepala Fudo Murong, dan energi hitam berwarna emas di tubuhnya menjadi terang menuju Fudo Murong melonjak ke dalam, dan kemudian mengendalikan energi hitam berwarna emas untuk menekan energi hitam di Fudo Murong. Pada saat ini,
Kaki Riansi berada di belakang mereka berdua karena warrior yang menghalangi di depan Fudo Murong. Punggung warrior yang adalah kontak intim dengan kaki Riansi. Ping. Sesosok terbang ke belakang, bukan warrior yang terbang keluar, tetapi Riansi. Dengan kekuatan fisik warrior yang saat ini, bagaimana mungkin Riansi yang tidak mencoba yang terbaik untuk melukai kakinya? Ketika Fudo Murong melihat warrior yang, dia menghela nafas lega, dan kemudian menekan energi hitam yang ganas di tubuhnya. Dia tidak takut mati, tetapi jika dia bisa hidup, siapa yang akan memilih untuk mati? Pada saat ini, Riansi memandang warrior yang dengan ekspresi serius. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dialah yang terbang keluar. Menarik energi hitam berwarna emas, warrior yang berbalik dan menatap Riansi, lalu berjalan perlahan ke arah Riansi, sambil berkata, dari segi wajah Sheila King, aku tidak ingin membunuhmu, karena dengan sengaja berurusan denganmu, agak sulit untuk menjelaskannya kepada Sheila King, dan itu benar-benar membuang waktuku. Namun, aku harus mengatakan bahwa ideku salah. Untuk bajingan sepertimu, aku harus menyelesaikanmu sesegera mungkin. Membunuhku. Riansi mendengus dingin dan berkata, warrior yang, kamu terlalu menghargai diri sendiri. Tapi apa yang kamu katakan adalah apa yang ingin aku katakan, dan aku telah menghancurkanmu. Karena semua orang bertemu satu sama lain di jalan sempit kali ini, apakah mungkin untuk menyelesaikannya sekaligus? Warrior yang tidak berbicara lagi, mengeluarkan sebuah jimat kekuatan dan jimat penambah kekuatan dan menamparnya pada dirinya sendiri, dan kemudian energi hitam dituangkan ke dalam sepatu angin diantaranya. Langkah angin diusir, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat, dan langsung menghampiri Riansi. Tanpa ragu-ragu, warrior yang menghunus pedangnya dan menebasnya. Pedang roh ungu menghantam kepala Riansi seperti kilat dengan suara yang tajam dan menusuk. Wajah Riansi berubah kali ini, dan matanya ngeri, karena dia merasakan jiwa pedang. Ya, warrior yang tidak memegang tangannya selama ini, karena dia tahu bahwa Riansi memiliki kartu Hall, dia tidak takut dengan kartu Hall Riansi, tetapi dia tidak mau repot. Karena dapat diselesaikan sekaligus, mengapa harus bermain setengah mati dan menunjukkan kartu Hall-nya? Warrior yang bukanlah orang yang tidak punya otak. Dibelenggu dan ditekan oleh jiwa pedang, Riansi sama sekali tidak bisa mengelak. Tentu saja, bahkan tanpa tekanan dan belenggu jiwa pedang, dia tidak bisa melarikan diri dari pukulan penuh warrior yang. Meskipun dia ketakutan, Riansi tidak bereaksi perlahan. Topeng energi hitam tiba-tiba muncul di luar tubuhnya, dan kemudian pedang panjang di tangannya memblokirnya. Pada saat yang sama, jari-jari kakinya sedikit menggesek tanah. Dia telah berbaikan. Pikirannya bahwa selama dia memblokir pedang warrior yang, dia akan menarik diri dan memainkan kartunya. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan rasa jijiknya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memainkan kartunya, dia akan segera berada di sini. Namun, idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Dan suara renyah emas dan besi pecah terdengar di lapangan. Segera, cahaya keemasan terlihat dari kepala Riansi dan di bawah kakinya. Kartuku, gumamnya dengan suara rendah. Tubuh Riansi terbelah dalam sekejap, dan merah dan putih mengalir ke seluruh tanah. Mengambil kembali pedang dan melihat Riansi yang terpotong-potong, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit. Kisah Riansi sekali lagi memberitahu dia bahwa ketika menghadapi musuh, tidak boleh ceroboh dan membenci musuh atau berbicara omong kosong. Jika Riansi tidak berbicara omong kosong dan membenci musuh, dia pasti tidak akan diselesaikan dengan pedang. Tapi Riansi tidak,
kecuali ketika dia merasakan jiwa pedang sebelum dia mati. Dia membenci warrior yang dari awal sampai akhir. Di saat-saat terakhir, dia mulai memperhatikan warrior yang, tapi sudah terlambat. Warrior yang tidak memberinya kesempatan. Kamu benar-benar mengerti jiwa pedang. Di belakang warrior yang, Fudo Murong berbisik tak percaya. Warrior yang tidak berbalik untuk menjawab Fudo Murong, tetapi melihat ke kejauhan, lalu mencibir, dan berkata, aku sudah selesai dengan pertunjukan, haruskah kamu keluar? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ekspresi Fudo Murong berubah, masih ada orang di tempat. Begitu warrior yang selesai berbicara, sesosok berjalan keluar dari pohon besar. Ketika dia melihat sosok ini, wajah Fudo Murong berubah lagi, karena orang ini terluka oleh keduanya. Junaedi, dan pada saat ini Junaedi sepertinya, bagaimana bisa ada tanda cedera sekecil apapun. Junaedi mengambil beberapa langkah dan kemudian berhenti, memandang warrior yang dan tersenyum, dan berkata, ternyata kamu adalah kartu as sekte pedang, jiwa pedang yang sebenarnya. 1 lapisan, 5 unsur energi hitam, tak heran ia berani menantang Yonar Yuan. Warrior yang tidak berbicara omong kosong. Tepat ketika dia akan melakukannya, Junaedi tersenyum dan berkata, aku awalnya ingin menghabisimu, tetapi itu tidak perlu lagi saat ini, karena seseorang ingin membunuhmu lebih dari aku. Jika kamu tidak mati, peringkat King Yun kita akan memiliki hidup dan mati di babak kedua. Setelah berbicara, sosoknya bergetar, dan itu berubah menjadi bayangan darah dan melintas ke arah belakang. Pada saat yang sama, lotus energi merah menyala tiba-tiba meledak di atas tempat Junaedi berdiri. Melihat teratai darah yang meledak ini, kelopak mata warrior yang berkedut, karena dia tahu bahwa keberadaannya saat ini telah terungkap, dan mungkin ada ribuan pendekar hitam dan monster hitam yang mengelilinginya. Bersambung.